kiri bro, kiri. Subhanallah. Dari sekarang akhwat mulai bismillah. Maghrib jangan langsung pulang kalau rumahnya jauh, tinggal dulu di sini, tunggu maghrib baru kita sholat jamaah, beres jamaah pulang. Bisa jadi teteh pulang dari sini meninggal. Akhwat, ikhwan juga sama, keluar dari sini, nggak usah maghribnya kayak di imah, di masjid aja. Godaannya banyak yang kemudian nyuruh kita keluar dari masjid. Ingat kisahnya, ada seorang seorang kakek-kakek mau sholat subuh, keluar subuh-subuh dari rumahnya. Ketika pengen sholat subuh, kakek-kakek ini jatuh di satu lubang. Ketika jatuh, baju dan celananya kotor semuanya. Dia pulang lagi ke rumah, dia ganti bajunya, keluar lagi di rumahnya, dijatuh di lubang yang sama. Dia balik ke rumahnya lagi, ganti lagi, baru kemudian keluar lagi. Begitu keluar, ada seorang pemuda yang bilang, mau ke masjid ya? Sini saya terangin pakai petromak biar kakek sampai ke masjid biar nggak jatuh lagi. Begitu dianterin sama seorang pemuda sampai di depan masjid, kakeknya masuk ke dalam masjid, pemudanya diem di luar masjid. Kata kakeknya, hei anak muda, ayo ke masjid. Kata anak muda, nggak bisa kek, saya nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena saya iblis. Coba diantar ke masjid sama iblis, so sweet nggak itu? Apa kata iblis? Saya iblis kek. Kata kakeknya apa? Kenapa kau ngantar saya ke masjid? Sesungguhnya ketika kakek keluar rumah, yang membuat kakek jatuh pertama kali adalah saya. Pada saat kakek jatuh, kakek pulang ke rumah, ganti baju, kemudian keluar lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bilang kepadaku bahwa Allah mengampuni dosa kakek seluruhnya. Dan ketika saya buat kakek jatuh buat yang kedua kalinya, dan kakek tetap balik ke rumah untuk kemudian ganti pakaian untuk tetap bisa ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepadaku, Allah telah mengampuni dosa kakek seluruhnya dan keluarga kakek seluruhnya. Maka ketika ketiga kalinya kakek keluar dari masjid, saya khawatir kakek terjatuh kembali. Maka kalau kakek terjatuh kembali, saya khawatir Allah akan mengampuni dosa kakek seluruhnya, keluarga kakek seluruhnya, dan seluruh warga masyarakat seluruhnya. Maka saya antar kakek ke masjid biar nggak jatuh. Kita nggak usah dibuat jatuh, brother. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, udah subuh bro. Bisa, enggak. Itu kedeng deh gerak orang kayak gini. Nyaho orang kudu sholat. As-salatu khairum minan naum. Ayo bro, nges kedeng deh ya. Nyatu kamu mana tuh bisa dipaksa ibadah mah. Terus make dalil tah. Udah beres aja bro, dia cepet bisi keburu komat bro. Nya kalem atuh bro, iki kan kudu ngadoa heula. Masya. Tuh di kamar mandi lagi aya jelema, terus jagoan da can komat. Terus manehna ka kamar mandi, terus ka masjid. Mendingan geus rakaat kadua imamna gancang pisan. Lainna imamna nu gancang maneh nu lelet. Tanamkan dalam diri kita, bagaimana kalau itu ibadah terakhir kita. As-sholatu ala waktiha. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad SAW, birrul walidai, berbakti kepada kedua orang tua. Berarti ibu mandiin kita tiap hari sampai kita gede. Nanti teh ibu minta mandiin sekali, aneh kalau teteh nggak bisa. Apa? Minta mandiin ketika beliau meninggal. Bisa nggak mandiinnya? Nggak ngerti ilmunya Ustaz. Belajar. Ayah minta mandiin sekali dalam seumur hidupnya, kita bilang apa? Nggak bisa, nggak ngerti. Sholat jenazah itu cuma Anda nggak tahu bacaan. Tapi akhirnya sholat jenazah teh baturan urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunte ente nah tadi make ruku cek urang teh. Ante Ustad ulah suuzon Ustad. Bieu teh urang ngecek bisi wauh kieu teh tah sih. Ngecek we tamu bieu. Belajar, sama-sama belajar sholat jenazah, bacaannya, belajar ngurus jenazah. Fardu kifayah udah ngurus jenazah. Masa ini mah ada yang maut diantar, orang tuh ngerti bae we sugan mandi sorangan nggak bisa. Subhanallah. Apa yang ketiga amalan yang dicintai oleh Allah? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka brother, bersungguh-sungguh dalam hijrah kita, bersungguh-sungguh dalam taubat kita, bersungguh-sungguh dalam menahan kemaksiatan yang bisa sebenarnya kita lakukan, mampu kita lakukan tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka don't waste your time. Jangan sia-siain waktu kita. Syarat mati itu nggak harus tua. Syarat mati juga nggak harus sakit, brother. Kang Boni bisa jadi belakangan, teman-teman duluan.
Atau Kang Boni belakangan, teman-teman duluan, kalau enggak teman-teman duluan, Kang Boni belakangan. Kan bisa aja itu. Iya enggak? Kita enggak tahu yang namanya kematian ya, Teh ya. Belum tentu Kang Boni itu sampai usia 35, 40 tahun, belum tentu, brother. Teman-teman juga belum tentu sampai besok, belum tentu. Bisa jadi teman-teman ada yang meninggal besok, atau keluar dari sini diserele gedebruk meninggal. Coba, sampai ada teman saya, ayahnya meninggal keselak biji salak. Serius Teh, ini teman saya gak sopan ya, ini kita zaman jahiliyah kan. Kunaon bagaimana ya bro, meninggalnya hampura bagaimana ya salah kunaon pas kan asa sehat kamari ge bisa kene ke tempat gawe nya kasih keselak biji salak ya sekarang teh mana seri nggak boleh lah. Bisa apa aja Teh, ketinggang lampu ini Teteh bisa jadi gedebruk meninggal Teteh, ketinggang sound system jebruk meninggal. Ada yang ketinggang lampu ini Teh tiba-tiba jegar ke Teteh. Coba, nah antum tak pas bisa entah itu kena lampu itu budang kahulu bisa nggak? Mungkin aja. Ketinggalan AC itu nu gede itu jegar bisa. Apa aja bisa terjadi. Teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palu Donggala itu tahu nggak pada saat itu bakal ada gempa dan tsunami dan likuifaksi. Mohon maaf, summa nauzubillah. Kalau gempa terjadi di Purwakarta, teman-teman lagi di sekolah, teman-teman lagi di kampus, lagi di tempat kerja, apa yang akan dilakukan? Keluar dari rumah, keluar, mobil ditinggalin, motor ditinggalin, harta ditinggalin. Pada saat itu kita baru sadar bahwa dunia bakal kita tinggalin. Maka sebelum kita meninggal, tinggalkan dunia ini. Jadikan dunia ini sarana buat kita menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah harta, tambah takwa. Semakin nambah teman, nambah takwa. Semakin nambah ilmu, nambah takwa. Semakin apapun yang bertambah fasilitas dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nambah takwa, bukan nambah sombong, bukan nambah angkuh, bukan nambah kemudian menghinakan seseorang. Enggak, brother. Bismillah. Kang Boni juga barengan, kita barengan, hijrah barengan, nemenin perjuangan bareng. Sampai kapanpun Kang Boni gak akan ninggalin teman-teman. Mau seburuk apapun teman-teman, bismillah, saya akan bersamai teman-teman. Bukan membersamai keburukannya, tapi akan terus mengingatkan, ayo sama-sama menjadi baik. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa bersabar dengan sahabat yang buruk. Siapa orang yang paling buruk? Orang yang senantiasa menghinakan sahabatnya yang mengajak kepada kebaikan. Buruk banget. Ya, ajak sholat nggak mau, diingetin, dihinakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Araf ayat 176, dia menggonggong seperti anjing, menjulurkan lidah seperti anjing, dihina. Akhwat baru belajar hijab syar'i, dihina sama temennya, disebut ninja, disebut apa lagi? Disebut ninja, disebut kelelawar. Nah, ada kan hijab kelelawar itu kan, disebut apa? Subhanallah. Antum juga baru hijrah ke masjid dihinakan. Brother, sister fillah, setiap hinaan, setiap cacian yang mengenai diri kita, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita supaya semakin kuat keimanannya. Artinya jangan pernah melepaskan sahabatmu yang baik, kiri, kanan, depan, belakang, teman-teman semua. Jangan lepas. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya. Tetap wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Terus kita menggenggam tangan, saling bereratan untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira bahan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut saat